Nah perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar penuh. Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia, ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran. Karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosen, seperangkat alat sholat. Itu ngawur sekali, ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000, baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini, sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran itu bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zauji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta, ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah, karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah, ya orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa ataitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratu Agung, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu tempat. Dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilat Jawa jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujidul Albab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat. Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin. Yaitu kayak tadi makna fa'ina matuwalu fasamma wajibwa. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarostil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu?
Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang tuh akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Gak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Gak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16. 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Basul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi. Itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung. Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Berhadap. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawal liwajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu gampang. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Nah, sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal
lainan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, yes pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita, yang kitab saya baca di rektorat namanya Syajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dari